Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih untuk Habib Anis yang telah mengundang saya untuk hadir di acara ini. Ya, saya terus terang baru kenal sama Habib Anis ini ketika di Gusmus. Ya, tentu saja tahu semua ya, Kiai Haji Mustafa Bishri. Kebetulan saya menjadi panitia di acara yang digelar di Gusmus, dan kebetulan ada Habib Anis yang mau mengundang Gusmus mungkin waktu itu karena ada di Gusmus. Ya, kemudian saya kenal beliau ini lalu melalui BBM, kemudian mengajak datang ke sini. Serang saya belum kenal dengan Habib Anis ya. Maklum ya, mungkin Cooper ya, kurang pergaulan jadi nggak tahu. Karena itulah lalu saya tanya-tanya siapa itu Habib Anis gitu loh. Saya tanya kepada Gus Natif ya, kepada terutama kawan-kawan saya. Kemudian saya mendapat jawaban yang luar biasa. Habib Anis itu salah satu santri luar biasanya Mbah Dullah Salam. Jawabannya kayak gitu. Makanya saya jauh-jauh ya tetap saya harus datang ini karena beliau adalah santri luar biasanya Mbah Dullah Salam. Baik ya. Ya kalau sudah santrinya Mbah Dullah Salam saya harus datang ya. Meskipun sebetulnya melihat waktunya itu kurang pas karena sampai tadi itu saya masih di Jogja karena istri saya Jogja. Dari Jogja saya ke sini. Untunglah ada yang minjemin mobil bagus itu di belakang itu, ada yang minjemin. Ya jadinya agak seneng-seneng juga, ada yang minjemin. Belum pernah naik mobil bagus kok naik mobil bagus. Jadi ya lumayan lah, agak seneng-seneng gimana gitu ya. Karena bagi saya Mbah Dullah Salam itu kayak semacam khalifah ya, kayak semacam khalifah. Makanya kalau sudah santrinya khalifah gitu rasanya gimana gitu ya, karena orang itu kan butuh khalifah ya. Kalau sudah disebut khalifah, malaikat saja itu sujud. Jadi Adam itu kenapa kok sampai para malaikat itu mau sujud? Karena khalifah, karena khalifahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita, saya kira malaikat nggak ada yang sujud kepada kita meski anaknya Nabi Adam, karena kita bukan khalifah. Itu saya kira. Jadi saya terima kasih kepada Habib, kepada para hadirin semua, para pengajian di sini. Saya juga nanya-nanya, ini acaranya apa? Saya sampai di sini, acaranya kok ada musik-musiknya, ini acara apa ini? Saya kira bayangan saya itu, makanya ketika di dalam itu saya sudah agak resah sebetulnya. Makanya tuh saya keluar ke situ pengen lihat, pengen apa ya, menyamakan kan. Kalau nggak sama itu kurang gimana gitu, ngobrol itu kan kurang penak ya, harus sama. Karena itulah soal persamaan ini ya, soal persamaan ini itu menyangkut masalah khalifah ya. Saya ingin bicara khalifah, tapi sebelumnya saya ingin mengomentari masalah, karena diminta untuk kebo nyusu gudel ya. Ya kalau dalam pelajaran yang saya terima gitu ya, yang saya terima itu bahwa yang namanya belajar itu ya belajar aja, kepada siapapun ya harus belajar gitu ya, harus belajar. Makanya kalau dalam murid-muridnya Nabi itu ada
Nabi itu ketika pernah berpesan begini, pokoknya apa yang saya sampaikan ini kalian sampaikan kepada orang yang belum mendengar, itu kata Nabi. Karena boleh jadi orang yang mendengar dari kamu itu lebih pintar daripada kamu. Maka dalam perspektif para sahabat, jadi Nabi punya murid sahabat, sahabat punya murid namanya tabi'in. Itu kalau tabi'innya jadi pintar, sahabat itu belajar lagi sama tabi'in. Jadi nggak ada yang namanya gengsi. Makanya sering disampaikan oleh para ulama-ulama kita, orang itu tidak akan menjadi orang pintar kecuali dia mau belajar kepada muridnya. Kalau dia sudah mau belajar kepada muridnya, berarti dia memang orang pintar. Ya, orang pintar. Karena dia mau belajar kepada muridnya. Problemnya itu kalau kebo nyusu gudel, kan kalimatnya bukan misalnya sapi nyusu pedet gitu ya. Bukan ini kebo. Kebo itu bodoh, itu loh masalahnya itu. Lah apalagi anaknya. Itu loh problemnya itu. Jadi kalau orang tua kurang pintar, anaknya pintar, ngaji kepada anaknya itu ya nggak apa-apa. Tapi masalahnya orang Jawa itu bilangnya itu bukan kok misalnya bapak ngaji guru, ngaji kepada anaknya bukan, tapi kebo nyusu gudel gitu. Kebo itu bodoh, kok gelem-geleme ngaji karo wong sing luwih bodoh. Pemimpinnya bodoh, konsultannya itu mbahnya bodoh. Dan negara ini kira-kira mau jadi apa itu? Ngangkat temen, ngangkat apa, itu yang bodoh-bodoh. Bukannya yang pintar tapi malah nguju-ngujui ya gitu. Setan ngaji sama iblis gitu loh, kalau gampangannya gitu ya. Itu kan ruwet itu, Masya Allah ya. Itu ruwet. Ya seperti tadi itu ada pertanyaan itu kan sebetulnya bersap-sap. Ada tukang verifikasi, yang bikin diserahkan kepada orang itu sampai mungkin 3 sampai 4 itu bisa lolos semua itu. Pertanyaan tentang Jokowi itu yang meriksa itu seharusnya lebih dari 3-4, tapi kok tetap bisa lolos. Yang bikin itu bodoh, yang meriksa lebih bodoh, meriksa lagi bodoh, makanya bisa lolos gitu. Kalau yang bikin SD, yang memeriksa SMP, nanti final profesor nggak lolos. Tapi karena ini yang meriksa itu lebih bodoh ketimbang yang bikin, bisa itu lolos ya. Makanya ya kalau yang namanya kebo itu ya sudah pokoknya seperti itu ya. Saya ingin menceritakan tentang tadi yang disebutkan oleh Habib tentang masalah Nabi Adam gitu ya. Kalau dalam pelajaran yang saya terima gitu ya, pelajaran yang saya terima bahwa seharusnya, ini cerita tentang seharusnya manusia itu adalah yang pertama dan yang terakhir. Pertama dan yang terakhir itu manusia. Soal persamaan, orang bisa memahami itu kalau ada persamaan. Makanya saya keluar tadi itu ingin sama gitu loh. Ya sama dulu biar bisa memahami. Karena orang itu bisa memahami itu kalau ada persamaan, itu konsepnya. Orang kaya nggak bisa memahami orang miskin kecuali dia pernah hidup bersama orang miskin. Pimpinan nggak akan bisa memahami rakyatnya kalau dia tidak pernah hidup sama rakyat. Pokoknya harus ada sama. Rasa sama itu melahirkan apa yang kita sebut dengan empati. Orang nggak pernah jadi guru, nggak punya rasa empati dengan guru. Orang yang tidak pernah sakit, nggak akan punya rasa empati dengan orang yang sakit. Persamaan. Manusia itu ciptaan yang pertama dan yang terakhir, dan diciptakan oleh Gusti Allah mirip Gusti Allah. Mirip Gusti Allah. Makanya dalam hadis itu disebutkan innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam, manusia itu seperti bentuknya Gusti Allah.
Karena itu kalau ditanya, siapa yang paling bisa memahami manusia? Siapa yang paling bisa memahami Gusti Allah? Enggak pedet, apalagi kebo. Enggak. Manusia. Kenapa? Karena manusia adalah yang paling mirip dengan Gusti Allah. Itu rahasia kenapa manusia dijadikan sebagai khalifah. Makanya kalau belum merasa persis dengan Gusti Allah, jangan ngaku-ngaku jadi khalifah. Makanya kalau dalam buku tasawuf itu kemudian ada penyebutan begini, ada al-insan al-khalifah, ada al-insan al-hayawan. Manusia yang menjadi khalifah, lalu ada yang disebut manusia yang menjadi hewan. Celakanya itu kalau jadi pimpinan itu kok tiba-tiba yang hewan. Tadi itu milih apa namanya? Kepala negara jadinya yang keluar tikus. Ya. Jadi ini soal masalah persamaan. Ya. Manusia itu dalam itu juga begitu. Jadi manusia itu digambarkan itu seperti pakaiannya Tuhan. Pakaian itu kalau nggak pas itu ya nggak bisa ya. Masa ukuran XL bajunya S gitu ya, kan nggak, itu nggak muat. Ya, itu nggak muat. Jadi manusia itu dalamnya adalah Allah karena dia adalah pakaiannya Tuhan. Luarnya yang dipandang adalah ciptaan Allah. Hatinya adalah Allah, tapi luarnya adalah alam raya. Itu idealnya seorang manusia yang menjadi khalifahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu rahasia kenapa para malaikat kemudian disuruh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih ekstrim lagi biasanya dalam pelajaran-pelajaran kiamat, alam raya itu rusak kayak apa, selama manusianya ada yang baik nggak akan kiamat. Gunung dihancurkan, semuanya alam raya itu dihancurkan, nggak akan kiamat. Alamat kiamat iya, hidup sengsara ya, tapi kiamat nggak akan terjadi kiamat. Kapan kiamat? Ketika sudah nggak ada manusia yang baik. Makanya jangan bermimpi semoga saya menangi kiamat. Oh, itu berarti kamu jelek. Ada prediksi kiamat tahun 2011. Jangan percaya kalau masih ada yang baik, masih ada Habib Anis ini muridnya khalifah. Berarti nggak akan kiamat. Nggak akan kiamat. Kiamat itu sudah terjadi kalau Habib Anis itu wafat. Dunia rusak, gunung rusak, ada bisa diganti sama Gusti Allah, bisa. Karena manusia adalah yang pertama dan yang terakhir. Itu manusia. Nah. Ya. Ada sebuah, biasanya kalau orang tasawuf, ngaji tasawuf itu biasanya ya ada hadis yang sangat terkenal dalam orang-orang tasawuf itu. Saya ini, kata Allah gitu ya, Tuhan itu adalah sesuatu yang tersembunyi. Lawang sendirian kok nggak tersembunyi itu gimana ya? Wong sendirian. Lah siapa yang kenal sama Tuhan? Kan nggak ada wong sendirian. Karena itulah diciptakan oleh Allah makhluk. Makhluk nggak ada yang tahu. Tuhan itu pengetahuannya nggak sempurna. Maka manusia diciptakan yang terakhir. Ketika semuanya sudah ada, yang terakhir diciptakan adalah manusia. Ciptaan Allah yang terakhir. Ketika alam sudah ada semuanya, baru diciptakan manusia. Lahir itu manusia.
Maka manusia inilah yang kemudian diciptakan sebagai seorang khalifah. Khalifah itu diartikan kadang-kadang sebagai pemimpin. Oh bukan, khalifah itu bukan pemimpin. Khalifah itu kalau bahasanya Mbadullah Salam gitu wali kutub. Wali apalagi itu apa? Misalnya ada siapa? Sunan Kalijogo. Itu benar-benar menjadi seorang khalifah. Seorang khalifah. Tengerane apa? Oh gitu loh. Khalifah itu tengerane apa? Kalau khalifah itu menjadi pemimpin, tengerane itu kalau kita memandang dia itu menjadi tentram. Itu khalifah. Orang tertinggi jabatan. Nabi itu pernah ini karena saya dulu sekolah di Mesir ya. Saya sekolah di Mesir lama, mondok, sekolah ya itu. Ya, sambil jalan-jalan ya. Alhamdulillah kenal banyak orang ya. Kemudian kenal dengan Habib Anis, kenal dengan banyak orang sehingga ya mencoba untuk tidak kagetan. Ya. Saya kembali lagi ya. Yang namanya khalifah itu salah satu cirinya itu kalau kalian melihat itu hatinya merasa tentram. Bukan malah membuat kisruh. Orang tidak punya problem apa-apa melihat jadi punya problem. Ada itu pemimpin yang kayak gitu tuh. Jadi melihat langsung ada problemnya. Yang asalnya sudah enak-enak, tenang-tenang, melihat itu malah kayak ngelundas itu. Enggak, khalifah enggak begitu. Khalifah kalau kemudian ini menjadi seorang pemimpin, itu orang pertama yang dijanjikan oleh Rasulullah masuk surga. Kenapa? Kok dia yang pertama kali dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah? Orang pertama yang disebut oleh Nabi. Karena dampaknya yang luar biasa ketika dia memimpin. Itu loh. Ya. Rasulullah memimpin. Orang Arab itu dijajah oleh 3 kekuatan besar saat itu. Orang Arab dijajah oleh Persia, dijajah oleh Romawi, lalu dijajah oleh orang yang disebut dengan Habasyah. Walaupun dia sebetulnya juga orang Romawi, dijajah oleh 3 kekuatan ini. Sama lah kira-kira dengan orang Indonesia, ada kesamaannya. Indonesia juga begitu, dijajah sama Belanda, dijajah sama Jepang, dijajah sama Portugis mungkin ya. Itu juga begitu. Arab itu dijajah oleh 3 kekuatan besar. Pertama dijajah oleh Belanda apa? Romawi, Persia sama Habasyah. Ketika Nabi Muhammad itu lahir di Mekah, Arab itu tidak punya entitas politik. Makanya lebarannya itu macam-macam. Hari libur aja enggak satu. Mekah liburnya Jumat mungkin ya. Sana punya Senin. Itu kalau semuanya punya libur sendiri ribut. Kartu itu tanggalan merah semua itu. Ini libur semuanya. Enggak punya tanggalan. Kenapa? Karena liburnya sendiri-sendiri. Itu Nabi Muhammad ketika lahir. Makanya Nabi Muhammad ketika pertama kali dakwah, salah satu pengumuman yang paling hebat dinyatakan oleh Nabi ketika semua orang belum pernah berpikir, Nabi itu sudah berpikir. Kalau kalian ikut saya, itu kata Nabi, Arab akan bersatu dan punya entitas politik. Dan bukan hanya itu, orang-orang yang di luar Arab saat itu akan tunduk kepada kalian.
Sama kira-kira dengan orang Indonesia. Kalau kalian mau ikut ini, Belanda, Jepang, Portugis akan menyingkir. Tugas seorang khalifah adalah mengentaskan negaranya. Makanya kita tekankan sebetulnya bahwa beragama kita, berislam kita, bersuluk kita, salah satu tugas utamanya adalah memerdekakan bangsa ini. Salah satu tugas utamanya. Selama masih ada orang yang aneh-aneh, ya, ada orang yang aneh-aneh, orang yang haus kekuasaan, orang ini, kita akan kerepotan. Salah satu tugas utamanya seorang khalifah adalah berbicara mengenai bangsanya. Nabi Muhammad wafat, ini Nabi Muhammad wafat. Itu Nabi, seluruh Arab itu sudah menjadi entitas politik yang satu. Hari liburnya sama, seluruh Arab hari liburnya sama. Yang asalnya setiap orang punya idul, punya hari besar sendiri-sendiri, sekarang enggak, punya hari besar yang sama. Yang dulunya dijajah oleh Romawi, Persia, Habasyah, dibebaskan oleh Nabi Muhammad semuanya, enggak ada yang tersisa. Semuanya sudah merdeka. Nabi mencontohkan hal ini, bahwa untuk menjadi seorang khalifah, salah satu tugas utamanya adalah memerdekakan bangsanya. Bukan hanya urusan macam-macam yang real-real nyembah Gusti Allah, bukan hanya itu. Ada hal yang sangat penting, yaitu adalah memerdekakan bangsanya. Dan kita ruwet sekarang karena ada urusan politik itu loh, ya. Kita ruwet sekarang seperti tadi sudah disinggung tentang masalah pilek, pilihan legislatif, sama pilpres sebentar lagi, pilihan presiden. Karena yang namanya kekuasaan itu sangat-sangat menggoda. Sangat-sangat menggoda. Ada cerita tentang seseorang namanya Amr bin As. Ya, Amr bin As itu politikus hebat, muridnya Nabi. Menjadi politikus yang sangat hebat. Dia menceritakan begini ketika mau wafat. Ini mungkin menjadi pelajaran sebetulnya, ya. Ketika mau wafat itu dia menceritakan, orang ketika mau wafat itu jujur biasanya, jujur dari hati ke hati. Dia mengatakan begini, hidup saya ini terbagi menjadi 3 fase, kata dia. Salah satu atbakin, 3 fase. Fase pertama, ketika saya benci kepada Nabi Muhammad, benci saya Nabi Muhammad. Mungkin di Arab ini nggak ada yang lebih benci kepada Muhammad kecuali saya, melebihi saya. Saat itu saya kalau ketemu Muhammad, maunya itu saya bunuh, itu Muhammad. Saya cari-cari, mau saya bunuh itu Muhammad itu. Kalau saya mati dalam keadaan begini, kata Amr bin As, saya akan masuk neraka itu. Masa khalifah kok malah dibunuh? Malaikat saja sujud kok, ini malah hendak saya bunuh. Kalau saya mati pada saat itu, saya masuk neraka. Fase yang kedua ketika saya mencintai Muhammad. Saya mencintai Muhammad, saya iman kepada Muhammad. Pada saat itu, saya melihat Muhammad saja nggak berani. Karena saking agungnya Muhammad di mata saya, melihat saja saya nggak berani. Kalau ada orang nanya Muhammad itu wajahnya kayak apa, saya nggak bisa bilang. Wong saya nggak pernah melihat Muhammad. Saking kagumnya kepada Muhammad. Kalau saya mati pada saat itu, saya boleh berharap masuk surga. Boleh berharap, nggak berani yakin itu ya. Tapi kita kan kadang-kadang tenang kita masuk surga insya Allah.
Ya sambil apa gitu, wah insya Allah masuk surga. Kata orang Arab, innallaha ghafurur rahim. Allah maha pemurah, semuanya insya Allah diampuni sama Gusti Allah. Dia mengatakan, kalau saya mati saat itu, saya berharap semoga saya masuk surga. Lalu fase yang ketiga, ketika Nabi Muhammad itu wafat. Ketika Nabi Muhammad wafat, saya jadi pejabat. Saya pernah memimpin ini, menjadi gubernur di sini, menjadi panglima, menjadi ini. Saya menjadi pejabat hebat setelah wafatnya Nabi Muhammad. Dan ketika saya menjadi pejabat itu, saya nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Godaannya sangat besar. Nangis. Saya hanya bisa berharap, ya seperti ilahi lastulil firdaus itu. Saya hanya bisa berharap semoga saya masuk surga. Tapi melihat dosa-dosa saya, ini soal kekuasaan. Orang yang sehebat Amr bin As, orang yang sangat mengagumi kepada Muhammad ketika berkuasa, itu pun ternyata juga linglung. Sekarang itu tadi saya sampaikan, seperti disampaikan oleh Bang Anis juga, yang menjadi penguasa itu bukan orang-orang baik, tapi kebo semua. Itu loh problemnya. Orang yang baik saja kayak gitu ketika berkuasa, ketika mau mati, itu nangis minta ampun. Lah ini malah yang berkuasa bukan orang yang baik-baik, malah yang berkuasa adalah orang-orang yang justru tidak baik. Entah apa jadinya. Maka punya kewajiban ya, kita itu memilih, semoga saja kita pilihan kita itu nanti pilpres itu benar-benar pilihan yang luar biasa, yang tidak karena uang. Ya yes, pokoknya gimana, pokoknya bukan karena uang. Semoga pimpinannya itu bukan kebo, bukan. Karena kalau pimpinannya kebo udah pasti yang diangkat adalah gudel. Yang diangkat itu mesti gudel. Tidak mungkin dia mengangkat seseorang yang bisa kritis kepada dia. Dia pasti akan mengangkat orang yang ngujuk-ngujui pada kejelekan. Tidak pasti. Itu kalau yang diangkat adalah kebo. Maka malapetaka bagi bangsa Indonesia jika pada suatu nanti ternyata pilihan kita ternyata salah dan ternyata pimpinan kita bukan seorang khalifah tetapi pimpinan kita adalah kebo. Kebo iya. Dan itu sudah diprediksi sama Kanjeng Nabi. Jadi pada ada prediksinya bahwa nanti yang akan mimpin itu kalau bahasa kasarnya itu ya kebo-kebo itu. Ya kebo-kebo itu orang yang tidak punya ini, tidak berkompeten. Akan terjadi itu. Ketika kalian sudah keluar dari rel, maka kalian akan mendapatkan musibah. Dipimpin orang yang kayak kalian. Kata, saya kira itu, mungkin ya, saya tidak bisa berpanjang-panjang.